Oke, Star Esso Mirage SP300. Nah, ini yang barang yang paling sering ditanyain di video-video gua karena gua juga sering ngupload tentang Star Esso Mirage. Jadi, ya ini barang espresso yang alat espresso manual yang menurut gua paling affordable, untuk rasanya juga oke. Kenapa gua beli Star Esso Mirage SP300? Karena setelah gua cari-cari, setelah gua lihat-lihat, kayaknya sih ya, ini menurut keyakinan gua, kayaknya di antara kompetitornya yang lain dengan harga yang mirip-mirip dengan Star Esso Mirage SP300, Star Esso ini yang paling menarik menurut gua karena dari bahannya juga solid banget. Ini karet nih guys. Jadi ini handlingnya enak banget nih. Ini karet, terus ini kita bongkar ya. Nah ini stainless, ini karet, bahannya solid banget guys. Ini nih Star Esso nih. Nah ini stainless, dalamnya ini plastik solid. Terus kita buka ini stainless, ini shower screennya tuh. Ini shower screennya. Terus kita lihat lagi, ini basket filternya dia pakai pressurized bawaannya. Biasanya gue makainya nggak pakai pressurized lagi, gue pakainya yang unpressurized, lebih kompleks untuk dapetin rasanya. Tapi kalau misalnya untuk awal lu nggak punya grinder, nah ini emang pressurized ini lebih enak, karena lu nggak perlu setel green size nya lagi. Nih gue buka nih ini kenapa disebut pressurized nih, di sini nih pressure-nya nih. Ini dia pressure-nya. Nah nih, ini karet pressure-nya. Apa namanya? Per pressure-nya. Ini kita buka. Ini karet. Ini bawahnya ada ininya lagi. Kayak gitu. Aduh. Nah ini. Ini kenapa dia disebut pressurized? Ya ini karena dia dari bawahnya tuh udah ngepres. Gimana tadi pasangnya? Oh iya. Sejauh ini sih gua nggak ada. Ada sih. Ada kendala beberapa di Star Esso Mirage yang, tapi gue masih bisa maklumin sih dibanding dengan kelebihannya. Kelebihannya yang pasti rasanya hampir, gue nggak tahu juga sih ya untuk kalau mesin gimana. Cuman kalau ya beli di coffee shop ya nggak kalah lah rasanya dibanding di coffee shop yang pakai mesin-mesin puluhan juta. Ini udah cukup kok untuk di rumah. Ini bahan ininya bagus banget nih, bahan apa namanya nih, basket filternya. Lo kalau misalnya pengen beli yang unpressurized merek Star Esso-nya, bahannya kurang lebih sama kayak gini nih, solid banget. Kalau gue soalnya belinya yang ini nih, yang biasa, yang 1-2 cups, dia beda bahannya. Nah ini kita masuk ke bagian kelebihannya, kelebihan dan kekurangan. Nah kalau misalnya kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya subjektif banget guys, karena tergantung kebutuhan kita, tergantung prioritas kita di mana. Kalau gua pribadi, prioritas gua itu di rasan bahannya itu harus yang, bahan alatnya itu harus yang solid banget. Nah gua lebih prioritas ke situ. Jadi kenapa gue pilih Star Esso, karena ini bahannya solid banget. Terus juga secara review di YouTube atau di TikTok itu oke sih review untuk rasa. Cuman memang kalau selama pemakaian gue ada beberapa kendala yang sebenarnya gue juga udah tahu. Salah satu kekurangannya itu katanya spare partnya susah. Cuman gue sih belum pernah ganti spare part. Cuman ganti ini doang nih sekali nih. Ganti seal yang ini nih sekali. Tapi seal itu ada cadangannya 2 biji. Jadi gue belum sampai beli spare partnya. Nih sama ini gue pernah jebol karena terlalu halus biji kopinya. Nah ininya nih sempet ini dia sempet ngelonyot. Nah gara-gara ini nih jebol, ngelonyot, jadinya kalau misalnya pressure gue terlalu tinggi, terlalu halus gitu, itu si airnya tuh keluar dari sini nih. Nih pas lagi ngepump tuh keluar dari sini sedikit. Tuh kayak gitu tuh. Nah tuh kan ada airnya tuh. Nah itu tuh keluar dari situ tuh. Itu gara-gara gue pernah nyoba halus banget. Oke, kalau misal di Star Esso hati-hati banget guys. Seal-sealnya ini bener-bener rentan banget. Terus juga agak susah nyarinya di marketplace untuk spare partnya. Jadi ya hati-hati lah. Cuman itu aja sih sebenarnya kekurangan dari Star Esso. Selebihnya kelebihan. Jadi tergantung lu, kalau misalnya lu takut untuk beli karena rentan rusak, sebenarnya enggak juga sih. Ini 3 bulan pemakaian gue masih oke aja sih. Kekurangan keduanya, ya ada kekurangan keduanya. Mungkin ini subjektif juga karena gue takut jamuran dalamnya terus ngubah rasa. Jadinya setiap pakai terus cuci terus langsung gue elap, selalu gue cuci, jadinya emang agak ribet sih jadinya.
Nah ini nih terkhususnya ini nih, ini selalu gue lepas, habis dipakai ini dilepas, terus ini dicuci, setelah dicuci ini dilap gitu terus setiap habis pakai. Jadinya lumayan ribet sebenarnya. Tapi ya daripada jamuran kan terus jadi berpengaruh ke rasa, mending agak ribet sedikit lah. Itu aja sih guys. Kalau misalnya ada yang bertanyain boleh ditanya di kolom komentar, nanti bisa gue jawab. Soalnya gue juga bingung mau ngomong apa lagi. Kayaknya udah semua gue omongin. Ya itu aja sih paling. Nanti kalau misalnya ada lagi tambahan, nanti paling gue buat video lagi terpisah. Itu aja guys. Nah itu tampilannya tuh kalau misalnya ditutup. Nah ini. Jadi airnya dari chamber luar sana, pas kita pump masuk dari tengah-tengah ini. Jadi dari sela-sela ini nih nggak keluar. Nah itulah fungsi seal di sini. Terus fungsi seal di yang sini tadi yang warna kuning itu supaya nggak keluar ke sini. Nah karena gue pernah jebol jadi dia kadang keluar dia kalau misalnya tekanannya terlalu tinggi. Sama satu lagi sealnya di sini, karet sealnya nih. Nah ini juga hati-hati guys kalau misalnya buka, ini bukanya pelan-pelan ya tuh. Karena kenapa harus pelan-pelan, karena ini nih lumayan tajam nih. Jadi kalau misalnya agak kasar kita ininya bukanya, takutnya karet sealnya itu robek kena ini. Nah kalau sudah robek udah pasti bakalan bocor. Jadi kalau misalnya bocor itu enggak selalu kalau misalnya ngocor ininya, ngocor ekstraksinya gitu kayak yang nggak halus padahal udah halus banget nih si grinding kopinya. Nah masalahnya itu pasti ada yang bocor kalau udah halus banget tapi masih juga airnya mengalir gitu. Jadi pastikan semua seal-sealnya bagus dan gak ada kebocoran. Di green size yang tepat pasti nggak bakal ada pasti ekstraksinya bakalan pas. Gitu aja dari gua. Nah satu lagi gua mau tanya nih, ini yang bagi yang punya aja nih, bagi yang punya Stareso Mirage SP300. Gua waktu pertama kali itu lupa. Nah jadi pas gua buka si ininya nih, si shower screennya itu, terus gua lupa pasangnya sebelah mana. Si yang ada jendelannya ini, yang kotak ini, ada kotak ininya, atau yang ini, yang ini nih, yang agak kecil. Coba nih kalian samain sama punya kalian. Sama gak kayak gue jendolannya, satu ini, satu arah dengan lubang yang besar-besar ini. Gitu aja guys. Kalau ada yang mau tanyain, tanya aja di kolom komentar. Bye.